Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Puji dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi Building Competitive Advantage through Functional Level Strategies. Bisa di next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Nur Sajadah, dengan NIM 1710, 6210, 18. Saya Suhandayani dengan NIM 17106210111. Terus ada saya Nafa Latif dengan NIM 17106210174. Saya Nelvina Ivana dengan NIM 17106210164. Oke, pada materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nelvina. Boleh di next? Oke, achieving superior efficiency. Jadi, perusahaan itu kan sejatinya merupakan sebuah wadah untuk mengubah input. Inputnya itu kayak pabrik, lahan, modal, manajemen, dan ilmu teknologi. Diproses menjadi sebuah output, yaitu hasil produksi yang berupa barang maupun jasa. Nah, dalam memproduksi suatu barang dan jasa, perusahaan itu akan dikatakan efisien ketika perusahaan memerlukan sedikit input dan biaya yang rendah dalam memproduksi suatu barang maupun jasa. Jadi semakin rendah biaya yang diperlukan dan semakin sedikit input yang diperlukan, maka semakin efisienlah perusahaan tersebut. Terus ada tolak ukur lain yang mengatakan sebuah perusahaan itu efisien itu adalah ketika perusahaan memiliki produktivitas yang tinggi, namun dengan biaya yang rendah ketika dibandingkan dengan pesaingnya. Lanjut. Oke, efficiency and economies of scale. Economies of scale itu adalah pengurangan biaya per unit yang terkait dengan skala output yang besar dan dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk menyebarkan biaya tetap pada volume produksi yang besar. Nah, lawannya itu ada diseconomies of scale. Diseconomies of scale ini terjadi terutama karena meningkatnya birokrasi yang terkait dengan perusahaan berskala besar dan inefisiensi manajerial yang dapat terjadi. Selanjutnya. Oke, di sini ada kurva ya. Ini tuh yang P itu adalah simbol dari biaya output, sedangkan yang Q itu adalah simbol dari kuantitas, P itu adalah melambangkan biaya per unit, sedangkan Q itu adalah output. Nah, itu kan bisa dilihat P1 sama Q1, P2 sama Q2. Ketika perusahaan menambahkan kuantitas outputnya di Q2, maka biaya per unitnya pun turun di P2. Jadi ketika perusahaan meningkatkan outputnya, biaya per unitnya pun menurun gitu. Nah, proses ini tuh berakhir pada output dari Q1 di mana semua skala ekonomi habis. Tentu pada output lainnya yang lebih besar dari Q1, perusahaan mungkin akan menghadapi yang namanya diseconomies of scale atau ketika biaya unit meningkat terkait dengan skala besar output. Next. Boleh di next, guys? Oke, efficiency and learning effects. Jadi learning effects itu apa? Learning effects itu adalah penghematan biaya dengan melakukan learning by doing atau mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja meningkat dari waktu ke waktu dan biaya unit menurun karena individu mempelajari cara yang paling efisien untuk melakukan tugas tertentu. Jadi, misalnya para pekerja itu beradaptasi dan mencari cara yang tepat untuk mereka bekerja atau melakukan suatu pekerjaan mereka. Selanjutnya. Nah, ini tuh ada kurva lagi. Yang garis pink itu adalah ketika perusahaan belum menerapkan learning effects, sedangkan yang oranye itu ketika perusahaan sudah menerapkan learning effects. Itu kan quantity outputnya itu sama ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita perhatiin, biaya per unitnya tuh ketika perusahaan menerapkan learning effects, biaya per unitnya itu jadi menurun. Nah, oleh karena itu, learning effects ini sangat membantu buat baik sebagai tenaga kerja maupun manajemen agar menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu dalam melakukan tugas mereka setiap tingkat output. Next. Efficiency and the experience curve. Experience curve ini mengacu pada penurunan sistematis dari struktur biaya dan pengurangan biaya unit konsekuen yang telah diamati terjadi selama umur produk. Signifikansi strategis dari
Variance curve ini jelas untuk meningkatkan volume produk dan pangsa pasar perusahaan akan menurunkan struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. Selanjutnya. Oke, di sini ada kurva lagi, ada perusahaan A dan perusahaan B. Bisa dilihat ya, perusahaan B itu ada di bawah. Perusahaan B ini karena perusahaan B itu memiliki keunggulan biaya dibandingkan perusahaan A karena struktur biayanya yang lebih rendah. Jadi makanya perusahaan B ada di bawah gitu. Terus perusahaan itu kalau mau lebih efisien itu kalau perusahaan mau lebih efisien dan mau menurunkan struktur biayanya, perusahaan itu harus menurunkan experience curve secepat mungkin. Dengan cara apa? Dengan membangun fasilitas manufaktur skala yang efisien dan mengejar penggunaan biaya secara agresif dari efek pembelajaran atau learning effects. Nah, untuk menurunkan experience curve ini juga dapat dilakukan dengan mengadopsi strategi pemasaran yang agresif. Yang kayak gimana? Yang memotong harga secara drastis dan menekan penjualan yang berat, promosi dan iklan ekstensif guna membangun peminatan, dan juga akumulasi volume secepat mungkin. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pemasaran dan efisiensi, di mana definisi pemasaran sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya. Nah, biasanya nih pemasaran itu mencakup kayak berbagai hal, mulai dari periklanan, penjualan, hingga pengiriman produk baik ke konsumen langsung ataupun ke perusahaan lainnya. Dan untuk efisiensi sendiri, di sini merupakan usaha untuk memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya, yaitu berupa dana, tenaga, waktu. Nah, dalam hal ini biasanya tuh kayak semakin sedikit sumber dayanya atau dananya yang digunakan dalam suatu usaha, maka akan dikatakan semakin efisiensi. Nah, biasanya dalam strategi pemasarannya efisiensi itu mengacu pada posisi yang diambil perusahaan sehubungan dengan segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, periklanan, desain produk, dan juga distribusinya. Oke, bisa di next. Nah, di sini selanjutnya ada radio internet yang menyesuaikan secara massal. Kalau dari definisi radio sendiri, radio itu kan merupakan teknologi untuk memancarkan sinyal melalui modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nah, di sini radio juga punya cara agar dia tuh bisa tetap eksis mengikuti sesuai dengan zaman yang pertama itu yaitu melakukan live streaming. Jadi hal ini tuh bertujuan agar masyarakat itu tetap dapat mendengarkan siaran. Jadi meskipun masyarakat itu nggak memiliki radio, mereka pun masih bisa mendengarkan siaran tersebut. Jadi dengan adanya streaming ini dapat membantu menyebarluaskan siaran kepada masyarakat. Dengan begitu, radio itu bisa menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini. Yang kedua, yaitu bisa membuat program yang menarik. Jadi, kekurangan radio itu sendiri kan dibanding media yang lain, radio itu tuh nggak ada visualnya ya, jadi kayak sebatas suara doang. Jadi, dengan membuat inovasi program yang menarik, itu juga bisa membuat pendengar tuh bisa menarik bisa menarik sesuai dengan radio itu. Jadi bisa diambil contoh kayak misalkan bikin podcast. Nah, dengan menghadirkan narasumber yang baik dengan topik yang aktual, itu bisa membuat media radio itu nggak ketinggalan zaman. Terus yang ketiga ini, meningkatkan kualitas penyiar. Jadi, inti dari kualitas siaran dalam radio sendiri itu, yaitu adalah penyiar dari radio itu sendiri. Jadi kayak semakin unik penyiar membawakan program siarannya, maka akan menjadi daya tarik bagi pendengarnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen material dan sistem tepat waktu atau yang biasa disebut dengan just in time. Jadi, manajemen material sendiri ini merupakan sistem manajemen yang memang berkaitan dengan bahan baku atau material produksi, yang termasuk dalam perencanaan, pengaturan, pembelian, dan penyimpanan bahan baku. Jadi, dalam meningkatkan efisiensi fungsi manajemen material, biasanya tuh sangat membutuhkan yang namanya penerapan sistem inventaris just in time atau JIT. Nah, biasanya itu JIT itu dirancang untuk menghemat biaya,
untuk menghemat biaya penyimpanan inventaris dengan menjadwalkan komponen agar tiba di pabrik tepat pada waktunya. Jadi untuk memasuki proses produksi atau memang agar barang itu tiba di toko retail ketika memang stoknya itu udah habis gitu. Bisa di next. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan sistem just-in-time sendiri. Untuk kelebihannya itu, yaitu dapat mengurangi kebutuhan modal kerja, karena ada lebih sedikit persediaan yang harus dibiayai, dan kebutuhan modal tetap untuk membiayai ruang penyimpanan. Karena di sini ada lebih sedikit yang harus disimpan. Terus selain itu yang mengurangi kebutuhan modal, meningkatkan perputaran modal, dan dengan demikian dapat meningkatkan laba atas modal yang diinvestasikan. Untuk kelemahannya sendiri, sistem ini membuat perusahaan tidak memiliki persediaan penyangga. Jadi meskipun persediaan penyangga mahal untuk disimpan, persediaan penyangga ini dapat membantu perusahaan dalam mempersiapkan diri untuk kekurangan input yang disebabkan oleh gangguan di antara pemasok. Kayak misalnya perselisihan tenaga kerja di pemasok utama. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada strategi dan efisiensi R&D. Nah, R&D sendiri kan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi atau ingin menciptakan produk atau layanan baru gitu. Jadi peranan R&D ini yang unggul dalam membantu perusahaan itu biasanya dalam membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih rendah. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini ada dua. Yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi dengan merancang produk yang mudah dibuat. Yang kedua, dapat membantu perusahaan mencapai struktur biaya yang lebih rendah. Nah, untuk tipe penelitian R&D sendiri, yang pertama di sini ada riset mendasar. Jadi riset mendasar ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya itu biasanya sebagai membangun pemahaman dan kecerdasan yang dapat digunakan bisnis untuk keuntungan gitu. Terus yang kedua ada riset terapan. Jadi riset terapan ini biasanya kegiatannya ini menggunakan teknologi baru. Nah, hal ini digunakan untuk menjangkau pasar baru, meningkatkan keselamatan, atau memangkas biaya. Dan yang ketiga yaitu ada desain dan pengembangan. Nah, pada tipe ketiga ini biasanya itu dilakukan untuk mengambil ide dan membuatnya menjadi produk ataupun memproses untuk menjadi produk baru gitu. Bisa di next. Nah, berikut adalah manfaat dari kegiatan R&D sendiri. Yang pertama itu mendapatkan hak paten. Jadi keuntungan pertama dalam menjalankan kegiatan R&D ini, pihak perusahaan itu bisa mengajukan hak paten pada produk barang atau layanan jasa mereka yang memang baru mereka kembangkan gitu. Yang kedua yaitu finansial perusahaan membaik. Jadi di sini akan menarik para investor yang memang sangat mengharapkan adanya peningkatan penjualan pada perusahaan baik saat ini maupun juga di masa yang akan mendatang. Terus yang ketiga di sini mengurangi pengeluaran. Jadi pada hal ini R&D itu mampu meminimalisir biaya manufaktur. Jadi kayak pada awal melakukan riset, perusahaan pasti sudah mengumpulkan berbagai data tentang target pasar, kompetisi, dan juga berbagai hal lainnya. Dan yang terakhir di sini dapat merekrut kandidat yang berkualitas. Jadi perusahaan akan dapat merekrut karyawan dengan kualitas yang tinggi. Jadi kayak setiap kandidat itu pasti akan berusaha keras untuk bekerja di perusahaan unggulan dan perusahaan pun memang ingin memiliki kandidat yang terbaik. Dengan kandidat unggulan ini membuat perusahaan ini menjadi lebih inovatif dan bisa membuat hal-hal baru gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada strategi dan efisiensi sumber daya manusia sendiri. Nah, produktivitas karyawan itu kan merupakan salah satu penentu utama efisiensi, struktur biaya, dan profitabilitas perusahaan. Nah, karyawan yang produktif dalam fungsi R&D sendiri atau lead bank dalam perusahaan itu dapat meningkatkan presentasi pendapatan yang dihasilkan dari produk baru untuk tingkat biaya
R&D tersebut gitu. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan sumber daya manusia sendiri. Yang pertama di sini adanya pelatihan karyawan. Nah, pelatihan ini tuh dapat meningkatkan tingkat keterampilan karyawan tersebut gitu, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan efisiensi terkait produktivitas dari pembelajaran dan eksperimen. Yang kedua yaitu tim yang mengelola sendiri. Jadi penggunaan tim yang mengelola sendiri ini tuh biasanya tuh yang anggotanya mengkoordinasikan kegiatan mereka secara sendiri dan membuat keputusan perekrutan, pelatihan, pekerjaan, dan imbalan mereka itu secara sendiri. Jadi telah menyebar dengan cepat gitu. Terus yang ketiga ini yaitu menghubungkan gaji dengan kinerja. Jadi nggak heran gitu kalau misalkan kita harus mengkaitkan gaji dengan kinerja yang dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan gitu. Namun masalah ini tuh nggak sesederhana itu. Jadi hanya dengan memperkenalkan sistem pembayaran yang intensif gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi dan efisiensi. Nah, sistem informasi sendiri itu merupakan sistem yang menggabungkan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan manajemen dan operasional. Nah, arsip dan data baru itu biasanya disimpan dan disimpan dengan benar gitu untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang memang mereka butuhkan. Nah, informasi sistem sendiri pun terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama itu yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini tuh merupakan sistem yang memang perencanaannya itu dengan bagian internal perusahaan yang melibatkan penggunaan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan masalah bisnis kayak seperti layanannya, biaya produksinya, ataupun menentukan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, di sini ada sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini merupakan bagian dari sistem informasi komputer yang memang berfungsi untuk membuat keputusan yang tepat bagi perusahaan. Terus yang ketiga di sini ada sistem informasi eksekutif. Ini biasanya tuh jenis sistem informasi manajemen yang memang memfasilitasi kepatuhan terhadap kebijakan yang disyaratkan oleh manajemen senior dengan menyediakan akses di informasi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu ada sistem pemrosesan transaksi, di mana pada bagian ini sistem informasinya itu bertugas untuk secara terus-menerus mengeksekusi dan mencatat semua permintaan transaksi yang diperlukan dalam bisnis. Selanjutnya ada infrastruktur and efisiensi. Jadi pengertian infrastruktur menurut Neil S. Gregg yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Jadi yang terpenting infrastruktur yang tepat dapat membantu mendorong komitmen seluruh perusahaan terhadap efisiensi dan mendorong kerjasama di antara berbagai fungsi dalam mencapai sasaran efisiensi. Bisa di next. Terus ada arsiving superior quality. Jadi arsiving superior quality ini dibagi jadi dua dimensi, yaitu ada kualitas sebagai keandalan dan kualitas sebagai keunggulan. Terus kami juga mencatat bahwa kualitas unggul memberi perusahaan ada dua keuntungan. Yang pertama ada reputasi kualitas yang kuat memungkinkan perusahaan untuk membedakan produknya dari yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga menciptakan lebih banyak nilai di mata pelanggan dan memberi perusahaan pilihan untuk membebankan harga premium untuk produknya. Terus yang kedua, menghilangkan cacat atau kesalahan dari proses produksi. Terus ada mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, menurunkan struktur biaya perusahaan, dan meningkatkan keuntungannya. Bisa di next. Terus ada Attorney Superior Reliability. Attorney Superior Reliability adalah alat utama manajer sekarang digunakan untuk meningkatkan keandalan pendapat produk mereka, atau yang bisa kita sebut dalam peningkatan quality sigma. Jadi Attorney Superior Reliability ini ada
5 langkahnya. Yang pertama itu peningkatkan kualitas, berarti bahwa biaya berkurang karena pengerjaan ulang yang lebih sedikit. Terus kesalahan yang lebih sedikit, penundaan yang lebih sedikit, dan penggunaan waktu dan bahan yang lebih baik. Yang kedua, hasilnya produktivitas meningkat. Yang ketiga, kualitas yang lebih baik menghasilkan pangsa pasar yang lebih tinggi dan memungkinkan perusahaan menaikkan harga. Dan yang keempat yaitu harga yang lebih tinggi meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memungkinkan bertahan dalam bisnis. Dan terakhir, perusahaan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Bisa di next. Selanjutnya itu ada General Electric Sigma Improvised Processor. Jadi Sigma itu merupakan kualitas dan efisiensi yang diadopsi oleh banyak perusahaan besar. Contohnya itu ada Motorola dan Allianz Sigma. Sigma ini mempunyai tujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, dan menghilangkan pemborosan, dan bisa juga memangkas biaya perusahaan. Jadi Sigma itu adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jadi dalam Six Sigma ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada DMAIC atau kita sebut Define Measure Analysis Improve Control, dan DMADV Define Measure Analysis Design Validate. Bisa di next. Jadi DMAIC itu merupakan metode yang bersifat data driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya DMAIC ini digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. Nah, di dalam The Make ini ada 5 proses, yaitu define. Define itu ada penentuan masalah, tujuan, dan proses. Terus measure, kita harus mengukur masalah, performa yardstick, dan evaluasi sistem pengukuran. Terus kita harus bisa menganalisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan. Dan improve, kita harus bisa identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Dan yang terakhir kontrol, yaitu proses penilaian performa implementasi strategi tahap-tahap sebelumnya. Seterusnya ada DMADV. DMADV merupakan metode yang bisa kamu gunakan untuk membuat desain atau mendesain ulang proses manufaktur produk baru. Ini adalah metode yang cocok dipilih jika proses atau produksi yang saat ini dilakukan perusahaan tidak memuaskan pelanggan meskipun sudah dilakukan optimisasi. Bisa di next. Selanjutnya ada implementing reliability improvement methodologies. Jadi ini merupakan cara-cara dalam meningkatkan keandalan produk dalam perusahaan. Yang pertama, penting bagi manajer senior untuk menyetujui program peningkatan kualitas dan mengomunikasikan pentingnya program tersebut bagi organisasi. Yang kedua, jika program peningkatan kualitas ingin berhasil, individu harus diidentifikasi untuk memimpin program. Yang ketiga, peningkatkan kualitas mengajarkan untuk mengidentifikasi produk cacat yang muncul dari proses, yaitu melacaknya ke sumbernya, mencari tahu apa yang menyebabkan cacat tersebut, dan membuat koreksi agar tidak terulang kembali. Yang keempat, kunci lain untuk setiap program meningkatkan kualitas untuk membuat metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas. Yang kelima, setelah metrik dirancang, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan kualitas yang menantang dan menciptakan insentivitas untuk mencapai tujuannya. Terus yang keenam, ada karyawan toko dapat menjadi sumber utama ide untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketujuh, sumber utama barang yang jadi berkualitas buruk adalah dari komponennya yang bisa kita beli, kayak komponennya itu bahannya lah, atau bahannya itu buruk. Terus yang terakhir itu semakin banyak lengkap lah kita yang dibutuhkan suatu produk, semakin banyak peluang yang ada untuk menjadi kesalahan. Jadi kalau mau buat produk tuh yang kayak simple tapi ya bermanfaat. Bisa di next. Terus ada improving quality and excellence.
Jadi sebelum kita mulai menyusun strategi untuk meningkatkan keunggulan kualitas, pertama-tama mari kita pahami apa arti kata tersebut. Jadi improving kualitas excellent adalah mengacu pada kebutuhan untuk memenuhi permintaan eksternal dan untuk mematuhi spesifikasi tertentu. Jadi ada beberapa yang dimana manajemen dapat menyelaraskan tujuan bisnis perusahaan dengan dorongan dan motivasi karyawan mereka. Ada 5 cara untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama, tim perencanaan mutu strategis. Jadi organisasi perlu mengumpulkan tim profesional berkualitas yang akan membantu mengembangkan rencana kualitas strategis. Yang kedua ada time to set expectations. Jadi kualitas tidak dapat dicapai kecuali konsep itu berdiri sendiri dan didefinisikan. Yang ketiga mengidentifikasi kesalahan masa lalu. Agar rencana kualitas berhasil, maka kita harus melakukan studi mendalam tentang masa lalu organisasi. Yang keempat mengubah pola pikir karyawan. Salah satu cara pasti untuk meningkatkan kualitas adalah dengan mengubah cara pikir karyawan Anda. Yang kelima, memahami pelanggan. Ketiga, suatu produk memenuhi permintaan pelanggan itu menyiratkan tingkat kualitas tertentu. Namun untuk memenuhi tuntutan ini, penting untuk terlebih dahulu memahami pelanggan. Apa yang memotivasi mereka, apa yang jadi prioritas mereka, dan kebutuhan mereka. Next. Terus di sini ada achieving superior innovation. Inovasi adalah sumber unggulan. Sumber unggulan kompetitif yang paling penting. Ini karena inovasi dapat menghasilkan produk-produk yang baru lebih memuaskan kebutuhan pelanggan. Dapat meningkatkan membuktikan kualitas atau atribut produk yang sudah ada atau dapat menekan biaya pembuatan produk yang diinginkan pelanggan. Terus kemampuan untuk mengembangkan produk atau proses barang inovatif memberikan perusahaan keunggulan kompetitif utama yang memungkinkannya untuk membedakan produk dan mengenakan harga premium dan menurunkan struktur biaya di bawah para pesaingnya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh S2. Oke, makasih Noval. Selanjutnya di sini ada tingkat kegagalan inovasi. Nah, inovasi dapat memberikan keuntungan kompetitif, tetapi produk baru yang inovatif seringkali gagal. Hanya sekitar 10-20% dari perusahaan besar yang berhasil menghasilkan produk komersial. Nah, ada 5 alasan umum mengapa produk baru sering gagal dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada permintaan untuk inovasi cenderung tidak pasti. Nah, permintaan untuk inovasi tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Terkadang konsumen belum menyadari bahwa mereka membutuhkan produk baru atau produk baru tersebut tidak cukup menarik bagi konsumen untuk membelinya. Yang kedua, ada produk baru sering gagal karena faktor seperti desain buruk. Nah, desain produk yang buruk dapat mengurangi daya tarik produk dan membuat produk itu sulit untuk bersaing dengan produk sejenisnya yang sudah ada di pasaran. Kemudian yang tiga, ada strategi penempatan yang buruk. Nah, produk baru juga bisa gagal jika dipasarkan secara salah atau ditempatkan di pasar yang tidak sesuai dengan target pasaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada terlalu fokus pada teknologi baru. Nah, terlalu fokus pada teknologi baru dapat mengalihkan perhatian dari aspek lain yang penting seperti daya tarik dan juga kualitas produk itu tersebut. Kemudian yang kelima ada waktu siklus pengembangan produk yang terlalu lama. Nah, waktu siklus pengembangan produk yang terlalu lama dapat membuat produk tersebut menjadi kurang relevan dengan kebutuhan pasar saat produk itu akhirnya diluncurkan. Nah, di sini ada beberapa produk yang terkenal gagal di pasar. Di antaranya yang pertama ada Apple Newton. Nah, pada sekitar tahun 1993, Apple merilis PDA atau Personal Digital Assistant yang bernama Newton. Nah, meskipun Newton itu memiliki fitur canggih pada zamannya, Newton tidak sukses di pasaran dan dihentikan produksinya pada tahun 1998 dikarenakan harga yang mahal dan masalah teknis seperti kurangnya akurasi pengenalan tulisan tangan dan kelemahan dalam hal koneksi internet yang membuat produk ini kurang diminati. Selain itu, persaingan dari produk lain seperti Palmpilot dan juga BlackBerry juga membuat Newton sulit untuk menembus pasar. Yang kedua ada Sony Betamax.
Nah, Betamax ini adalah sebuah format rekam video yang dikembangkan oleh Sony pada tahun 1970-an. Meskipun menawarkan kualitas gambar yang lebih baik daripada format pesaingnya seperti VHS, Betamax akhirnya kalah di pasaran karena harganya yang lebih tinggi dan keterbatasan dalam durasi perekaman yang membuat Betamax ini kurang diminati dan dihentikan produksinya pada tahun 2002. Kemudian contoh yang ketiga ini ada Sega Dreamcast. Nah, Dreamcast ini adalah konsol permainan video yang diluncurkan oleh Sega pada tahun 1998. Meskipun memiliki spesifikasi yang canggih pada masanya, Dreamcast tidak mampu bersaing dengan konsol lainnya seperti PlayStation 2 dan juga Xbox yang dihentikan produksinya pada tahun 2001. Nah, selanjutnya contoh yang keempat ada Windows Mobile. Nah, meskipun Windows Mobile populer pada tahun 2000-an, Windows Mobile ini kalah bersaing dengan sistem operasi seperti iOS dan juga Android karena kekurangan inovasi. Nah, pengalaman penggunaan yang buruk dan juga kurangnya dukungan pengembangan aplikasi dari pihak pengembangan. Hal ini menghambat pertumbuhan pasar Windows Mobile dan membuat sulit bersaing di pasar modal yang semakin berkembang. Nah, kemudian materi selanjutnya ada mengurangi kegagalan inovasi. Nah, integrasi yang ketat antara R&D, produksi, dan juga pemasaran dapat mengurangi tingkat kegagalan inovasi dengan memastikan bahwa proyek pengembangan produk didorong oleh kebutuhan pelanggan, produk yang baru yang dirancang untuk kemudahan pembuatan, biaya pengembangan yang tidak melonjak keluar dari kendali, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Nah, integrasi antara R&D dan pemasaran memastikan bahwa ide-ide baru produk dapat diperoleh dari pelanggan, sedangkan integrasi dari R&D dan produksi dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk dengan mempertimbangkan persyaratan manufaktur. Nah, desain untuk manufaktur dapat mempercepat waktu ke pasar dan mencegah peningkatan biaya pengembangan yang signifikan. Produk yang tidak dirancang dengan yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan manufaktur dapat mengalami penundaan waktu ke pasar dan biaya pengembangan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada cara terbaik untuk mencapai integrasi lintas fungsional, yaitu dengan membentuk pengembangan produk yang terdiri dari perwakilan dari R&D, pemasaran, dan juga produksi. Nah, tim tersebut bertujuan untuk mengawasi pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran di pasar dan harus memiliki beberapa atribut penting agar dapat berfungsi secara efektif. Nah, di antaranya itu ada 3 poin, di mana yang pertama seorang pemimpin proyek dengan posisi tinggi kekuasaan, dan sepenuhnya terlibat dalam proyek serta percaya pada keberhasilannya adalah kunci sukses dalam pengembangan produk. Kemudian poin kedua adalah setiap tim harus memiliki kemampuan untuk memberikan keahlian fungsional. Kemudian yang ketiga, tim harus memiliki rencana dan tujuan yang jelas serta melakukan penyelesaian konflik sendiri. Nah, kemudian di sini ada cara mencapai tanggap yang unggul kepada pelanggan. Nah, untuk mencapai responsivitas pelanggan yang unggul, perusahaan harus memiliki keinginan pelanggan yang tepat waktu dengan harga yang dapat diterima, sambil menjaga tujuan keuntungan jangka panjang juga. Nah, dalam hal ini pengembangan produk baru dengan fitur baru mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mencapai efisiensi, kualitas, dan juga inovasi yang unggul, semuanya merupakan bagian dari mencapai responsivitas pelanggan yang unggul. Perusahaan harus memiliki kemampuan mendengarkan dan fokus pada kebutuhan pelanggan, serta terus mencari cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perusahaan yang paling responsif terdapat kebutuhan pelanggan akan memiliki keunggulan dalam persaingan dan membangun loyalitas merek. Nah, selanjutnya di sini ada berfokus pada pelanggan. Untuk responsif terhadap kebutuhan pelanggan, perusahaan harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan membentuk sikap karyawan yang memprioritaskan pelanggan. Pemimpinan yang kuat dari manajemen puncak dan pengumpulan umpan balik pelanggan juga penting untuk memahami kebutuhan pelanggan. Responsivitas ini memerlukan efisiensi produksi, kualitas produk yang baik, dan inovasi produk, dan perusahaan yang paling responsif akan memiliki keunggulan dalam persaingan dan membangun loyalitas merek. Nah, di sini tuh ada contohnya mendemonstrasikan kepemimpinan. Untuk memfokuskan perusahaan pada pelanggan, manajemen puncak harus memimpin dengan komitmen untuk responsivitas pelanggan yang unggul. Menuliskan pernyataan misi dan menempatkan pelanggan di posisi pertama dan tindakan manajemen puncak seperti yang dilakukan oleh pendiri Domino's Pizza yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan karyawan.
Kemudian itu ada membentuk sikap karyawan. Nah, semua karyawan perlu memprioritaskan pelanggan dan dilatih untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, bukan hanya kepemimpinan saja. Tujuan utamanya itu adalah agar karyawan memahami pengalaman pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, sistem intensif harus mendorong karyawan untuk memuaskan pelanggan. Kemudian ada memahami kebutuhan pelanggan. Mengetahui pelanggan itu adalah kunci untuk respon superior. Karyawan perlu berpikir dan mendengarkan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Pengumpulan umpan balik dan membangun sistem evaluasi yang relevan juga penting untuk memahami pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan harus memastikan efisiensi, kualitas, dan juga inovasi dalam produk dan layanan mereka. Penyesuaian produk untuk kebutuhan individual pelanggan dan respons yang cepat juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada contoh dari customisasi. Nah, customisasi ini adalah proses mengubah produk atau jasa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Customisasi ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan keunggulan yang kompetitif. Honda berhasil mengalahkan pesaingnya dengan memperluas model sepeda motor menjadi 113 dengan menyesuaikan dengan niche yang semakin kecil dengan memanfaatkan keahlian manufaktur yang fleksibel. Nah, kemudian ada waktu respons. Perusahaan harus merespon permintaan pelanggan dengan cepat untuk memperoleh keuntungan bersaing. Respon cepat membangun loyalitas merek dan membedakan produk, serta memungkinkan perusahaan untuk membebankan harga premium. Nah, Caterpillar ini adalah contoh perusahaan yang dapat mengirimkan suku cadang ke seluruh dunia dalam waktu 24 jam, yang membuat banyak pelanggan tetap setia. Mengurangi waktu respon memerlukan fungsi pemasaran, produksi, dan juga manajemen bahan dan sistem informasi yang dapat bekerja cepat untuk menyesuaikan jadwal produksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan yang tidak terduga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.